rahasia perdukunan selama ini ya dari beliau. Maka dari itu gue ingin memperkenalkan siapa orangnya nih. Bahkan beliau ini sampai mendapatkan rekor muri sebagai orang pertama yang membongkar rahasia perdukunan secara sains di Indonesia. Langsung aja kita menuju ke rumahnya nih. Oke, ini teman-teman kenalin, namanya Bang Awa ya. Sekarang masih kira Awa panggil. Untuk pesulap merah atau Marcel Radival, di mana belum lama ini gue komen di salah satu konten terbarunya yang gue coba mengklarifikasi tentang makna dan harfiah dari kata kesaktian itu sendiri. Gue memberikan penjelasan bahwa sakti dan ahli itu beda, sementara sulap itu adalah keahlian. Jadi jangan katakan bahwa sulap itu adalah kesaktian, walaupun keduanya sama-sama berproses. Pada intinya prosesnya berbeda. Akhirnya Marcel menjelaskan bahwa konten itu cuma maja sarkas plus entertain lah kalau nggak salah. Tapi gue balas lagi bahwa maja sarkas itu yang gue kopasin ya gue ambil dari Wikipedia. Pengertian maja sarkas itu adalah bentuk perumpamaan kata yang tujuannya untuk menyerang atau menyakiti seseorang atau orang lain. Nah, gue ngasih peringatan di sini untuk dia beristirahat dengan tanda kutip. Akhirnya itulah yang membuat gue tertarik untuk komentar di konten tersebut. Seperti orang ketahui, gue beberapa kali ya tampil di channelnya Pesulap Merah sebagai narasumber dan bintang tamu. Mungkin karena beberapa kali gue tampil di channel dia dan sebagai narasumber dia, mungkin ada beberapa lah rekan-rekan dari praktisi paranormal yang menganggap bahwa dia adalah masih menjadi bagian dari keluarga besar persaudaraan kembang. Tapi gue pernah mengklarifikasi hal ini di mana gue menyatakan bahwa dia sendiri bukan bagian dari persaudaraan kembang. Mungkin dia pernah belajar dari salah satu alumni persaudaraan kembang, dari salah satu anak didik yang pernah gue didik. Dia belajar ke seseorang yang bernama Ferdi, gue sebut aja langsung karena konten ini khusus emang gue sampaikan ke dia. Nah, jadi secara nggak langsung mungkin ada keterikatan antara dia dengan persaudaraan kembang. Nah, dan ini akhirnya menimbulkan asumsi bahwa dia bagian dari kita gitu. Sementara buat menjadi bagian dari persaudaraan kembang ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ini yang perlu digarisbawahi supaya semuanya paham. Nah, karena munculnya asumsi-asumsi ini, akhirnya adalah beberapa rekan dari praktisi paranormal yang coba menghubungi gua dan secara nggak langsung mereka memprotes. Bang, itu gimana anak buahnya? Bang, itu gimana gitu. Nah, jadi perlu gue sampaikan di sini, sekali lagi dia bukan anak buah gua, ya kan? Sekali lagi dia bukan anak buah gua. Oke, dan gua langsung aja to the point aja buat Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia. Beberapa kali lu ketemu sama gua, ya kan? Dan beberapa kali gua sampaikan tentang perkara masalah kode etik. Kode etik, di mana gue juga mengingatkan lu tentang jangan sampai star syndrome, jangan sampai lu lupa diri, di mana akhirnya lu memenuhi semua keinginan fans lu, keinginan netizen lu, dan akhirnya lu lupa diri hingga akhirnya melupakan etika-etika yang ada dan beredar di masyarakat. Ini yang pertama ingin gue sampaikan ke lu. Dan lu pasti tahu ini berapa kali gue sampaikan juga langsung ke lu, baik secara langsung maupun lewat komunikasi WhatsApp atau telepon ya. Ya, Sel, terserah lu mau nganggap gue sebagai abang lu, saudara lu, sahabat lu, atau guru dari guru lu, itu terserah lu. Gue nggak penting hal-hal seperti itu. Pastinya, biar bagaimanapun, awalnya gue ngedukung tentang apa yang lu lakukan selama ini. Awalnya gue support lu penuh. Kenapa? Karena secara nggak langsung, gue merasa ada yang meneruskan, di mana dulu, jauh sebelum lu tampil, lu tahu sendiri bahwa gue
sebegitu frontalnya memerangi para dukun yang menurut gua adalah oknum dan moduser gitu. Tapi gua perlu mengingatkan di sini sama lu, Sel. Akhir-akhir ini, belakangan ini, gue melihat banyak banget kesalahan. Bukan berarti gue mencoba mencari-cari kesalahan lu, Sel. Dan lu tahu ini. Gue udah ngasih sedikit info lah sama lu yang lu tahu lah. Dan mungkin yang lain gak ada yang tahu, ya kan? Dan gue juga udah tahu saat terakhir lu ketemu sama gue tanya sama lu, Sel, ada nggak selama lu melakukan membuat konten-konten tentang pembongkaran ini, bentuk teror dan lain-lain, lu menceritakan di situ bahwa banyak sekali teror-teror yang lu dapat, bahwa teror-teror itu malah sedemikian ininya luar biasanya hingga akhirnya membuat lu ya takut lah. Nah, karena lu akhirnya menelusuri bahwa ternyata benar, dan ini lu sampein langsung ke gua gitu. Dan saat itu juga gua di konten lu, kalau nggak salah, gua sampein hati-hati buat yang lain, hati-hati buat yang ini. Kalau umpama ini jangan sebut nama, jangan sebut label, karena pertama di Indonesia ada UU ITE, ya kan, jempolmu harimaumu. Bahkan Marcel juga menulis ini juga, yang isinya menegur kepada seseorang lah, supaya menjaga jempolnya, supaya tidak menjadi senjata bumerang bagi mereka sendiri. Tapi gue ingetin lagi nih, Sel, menurut gue lu sendiri udah star syndrome, lu udah lupa diri. Gue mendapatkan satu kiriman screenshot yang isinya bahwa lu menyebut salah satu praktisi pelaku spiritual atau paranormal, ya. Dan secara nggak langsung gue juga kenal sama nama yang lu sebut ini. Ini aja udah, gue ngeliatnya udah kesalahan, Sel. Kenapa? Karena lu menyatakan bahwa lu datang ke padepokannya dan dia takut sama lu, nggak mau nemuin lu karena takut kebongkar. Nah, gue ingetin di sini, Sel, sama lu, Sel. Gue ingetin di sini sama lu ya. Tapi yang harus lu pahami di sini adalah bisa jadi orang itu males bermusuhan sama lu, males ngeladenin lu. Jadi bisa jadi dia bukan karena takut sama lu, tapi lu mengatakan itu adalah karena dia takut. Nah, terus lu mengatakan dia takut kebongkar. Nah, sekarang pertanyaan gua, Sel, buat lu, emang lu mau bongkar apanya? Selama ini lu menyatakan bahwa semua dukun adalah penipu. Dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Nah, sekarang gua tanya sama lu, saat lu mengeluarkan statement seperti itu bahwa semua dukun adalah cabul dan penipu, berarti lu mengklaim, lu memvonis, memukul rata semuanya seakan-akan dukun itu cabul dan penipu. Padahal di mata hukum, saat lu harus menyatakan dia penipu atau bukan, itu harus minimal ada 2 alat bukti yang sah. Lu boleh tanya ke teman-teman lu yang katanya pengacara, Sel. Mungkin selama ini lu berpikir lu bergerak, lu buat konten-konten, disupport sama teman-teman lu yang katanya pengacara, jadi kalaupun ada apa-apa mereka bakal ngebantu lu. Tapi apakah lu pernah berpikir bahwa mereka yang lu serang selama ini juga punya pengacara atau tidak? Seharusnya lu berpikir seperti itu, Sal. Lu lupa diri, lu menganggap seakan-akan diri lu menang di atas segalanya. Lu seakan-akan menganggap lu menang di atas angin. Nah, terus selama ini support dan dukungan yang lu dapat selain dari tim lu, mungkin dari para fans lu, dari para subscriber lu yang cuma mengatakan salut, mantap, keren dan lain-lain. Tapi sadar atau tidak lu sadari, kira-kira mungkin nggak dari sekian juta subscriber lu, justru banyak oknum-oknum, moduser-moduser, penipu-penipu yang menyimak tayangan lu dan melihat bagaimana melakukan trik di setiap tayangan lu dan akhirnya mereka melakukan itu di dunia luar sana, Sel.
Jadi secara nggak langsung gue menyatakan, Sel, secara nggak langsung lu itu mengajari. Walaupun lu memunculkan kalimat dengan bahasa membongkar atau apalah, pada dasarnya kalimat membongkar sendiri kalau kita kupas dari sisi hukum, lu nggak punya wewenang sedikit pun di dalamnya. Hati-hati, Sel. Gua ngasih tahu lu dengan cara yang halus banget menurut gua, dengan cara gua berkomentar di konten lu yang terakhir. Padahal gua berharap saat gua komentar harusnya lu berpikir, wih, kenapa ini Bang Awai sampai berkomentar seperti ini? Gua berharap lu menghubungi gua dan gua bakal menjelaskan secara detail apa alasan gua kenapa harus sampai berkomentar. Tapi kenyataannya komentar gua marah, menurut gua lu melakukan satu bentuk pembantahan, satu bentuk pembenaran. Gua nggak peduli kali mau subscriber lu berapa juta, mau fans lu berapa banyak. Gua justru peduli sama lu, dimana lu yang udah mempunyai panggung, yang udah mempunyai fans, jangan sampai justru malah hancur cuma karena lepas diri lu, kontrol diri lu nggak terarah. Ini gua ingetin sekali lagi sama lu, Sel. Itu sedikit, Sel. Ini gua sampein lagi. Kalau emang dasarnya lu mengedukasi masyarakat, kalau emang dasarnya lu pengen membongkar bentuk-bentuk trik-trik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, kenapa lu cuma menyerang segelintir orang? Kenapa lu membongkar tentang fenomena-fenomena dukun? Dukun sendiri, nih gua kasih tahu, Sel, ya, jauh sebelum dunia medis muncul, jauh sebelum dokter, profesor, dan lain-lain itu muncul, sebutan untuk mereka yang jago-jago, hebat-hebat, ahli-ahli, pintar-pintar dalam dunia terapi, emang apa, Sel? Dukun adalah sebutan tradisional. Sama seperti halnya kesaktian. Dan ini gua anggap tolol buat mereka semua yang menantang untuk membuktikan kesaktian-kesaktian dengan iming-iming hadiah. Ini tolol. Karomah, mukjizat, maunah, dan kesaktian itu pada dasarnya adalah sama. Cuma yang membedakan adalah apa? Mukjizat diberikan kepada para rasul, karomah diberikan kepada para wali. Dan buat orang-orang yang biasa, bukan wali, bukan rasul, itu disebutnya maunah, pertolongan Allah yang justru menimbulkan efek ajaib luar biasa. Dan ini disebut oleh masyarakat awam adalah bentuk kesaktian. Baik mukjizat, karomah, atau maunah, itu bisa saja terjadi karena kehendak Allah. Tapi terjadinya cuma sekali. Yang berulang-ulang apa? Ceritanya. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan itu terjadi cuma sekali, tapi ceritanya berulang-ulang sampai detik ini. Karomah, di saat Sunan Kalijaga hendak berguru, di mana buah apa itu ya? Buah pinang diubah menjadi emas. Dan itu akhirnya yang membuat Sunan Kalijaga tersadar. Tapi itu juga cuma sekali. Enggak setiap ketemu pohon pinang diketok jadi emas, diketok jadi emas. Ini karomah. Maunah juga sama. Dan ini sering ditemui oleh para praktisi, para terapis, khususnya di Indonesia ya. Di mana mereka menemukan keajaiban-keajaiban saat menangani kliennya, menangani pasiennya, muncul keajaiban-keajaiban. Tapi itu cuma dilakukan dan terjadi cuma sekali. Ceritanya yang berulang-ulang. Jadi tolol banget kalau ada orang nantangin, terutama yang dari Australia, yang katanya memberikan hadiah $100.000 buat yang bisa membuktikan. Ini tolol banget gitu loh. Karena ini cuma sekali, ceritanya yang berulang-ulang. Kesaktian itu nggak bisa diulang-ulang. Dan gue tahu bahwa fenomena kesaktian yang ditampilkan berulang-ulang itu udah pasti gimmick, itu udah pasti alat sulap. Jadi
Sekali lagi gue minta jangan samakan. Seakan-akan meniadakan, seakan-akan semua kesaktian itu adalah gimmick, seakan-akan kesaktian itu adalah sebuah permainan sulap. Enggak. Ini ada benar-benar karena kita yakinilah sebagai umat beragama bahwa masih ada kehendak Allah. Allah yang maha berkuasa bisa menjadikan apapun seketika, kun fayakun, jadilah maka jadilah iya. Jadi gua ingetin sekali lagi, tolong sel, jangan lu pukul rata, jangan lu anggap kesaktian itu nggak ada. Lu mencari-cari pembuktian, sementara mereka yang tertantang untuk datang menemui lu, membuktikan, itu karena udah lu tonton tayangannya, udah lu saksiin, udah lu pelajarin, dan lu udah melakukan konsul sharing ke beberapa praktisi lainnya. Ya, salah satunya ke gua dan ke beberapa orang yang gua juga tahu kalau lu juga sering sharing sama dia pada. Hingga akhirnya lu menemukan titik, oh ini, bahwa inilah sebenarnya ini, baru lu berani nantangin. Andai kata tantangan yang lu buat tanpa lu lihat dulu tontonannya, tanpa lu simak dulu tayangannya, apakah lu bisa membedahnya, Sel? Gue pribadi kadang tertarik, Sel, buat tantang lu. Ayolah, sama gue ketemu, tanpa gue bikin tayangan dulu, tanpa lu harus melajarin dulu, lu bedah apa yang gue mainkan. Gue seperti ini permainan, tapi lu bedah apa yang gue mainkan. Apa lu berani, Sel? Ingat, Sel, di atas langit masih ada langit. Lu lupa diri, dan gua sekali lagi memperingati lu, mengingatkan lu. Dan demi Allah, demi Rasulullah, Sel, saat ini gue sedikit khawatir tentang diri lu. Kenapa, Sel? Kemarin gue dapat screenshot, sekali lagi gue dapat screenshot. Intinya lu menyebut salah satu tokoh agama, ulama, tokoh ormas juga, yang seakan-akan dia takut sama lu karena lu datengin padepokannya. Kenapa gue berpikir seperti itu? Karena biar bagaimanapun dia tokoh agama, dia punya pesantren, dia juga salah satu pimpinan ormas besar di Indonesia. Jangankan buat ketemu dia, jangankan buat ribut sama dia, lu ngadepin anggota dia. Halo, halo, iya. Halo, iya. Besok nyampe. Anak gua dia aja lu udah belum